atraksi seni budaya penting dukung kepariwisataan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan tentunya dengan tema ini kita langsung menghadirkan orang nomor 1 di Tanjung Jabung di Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langsung saja Mas. Please welcome Bapak Haji Romi Haryanto SE. Alhamdulillah sebelum kita ospek beliau. Alhamdulillah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Agak grogi Mbak. Grogi? Saya biasa aja loh Pak pada. Baru perdana soalnya Mbak. Oh, bukan karena saya ya Pak? Ular keket. Biasa wae rasa kene-ngene ya. Yo, Bupati loh. Bupati Menawa sesuk dicep ngono lho. Oh, masamu. Ngomong waton lho. Waton sing tak karepke. Iya. Baik, oke silakan untuk Pak Romi kami persilakan untuk duduk. Oke. Dan Bapak Bupati Bapak Haji Romi Haryanto tidak sendiri. Beliau juga ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bapak Jeki Zulkarnain SOS. Iya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Kami persilakan Bapak. Kami persilakan. Nah, senyaman mungkin Bapak kami persilakan. Oke, Adik Ika. Iya Kakanda. Iya. Salah toh? Salah toh? Bener. Bener salah ngono. Kita ucapkan dulu selamat datang untuk Bapak Haji Romi Haryanto SE, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat datang Bapak di Mutiso. Dan juga selamat datang juga untuk Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Jeki Zulkarnain SOS. Selamat malam Bapak. Oke. Dan ini mungkin satu penghargaan bagi kami dari teman-teman SRTV, khususnya teman-teman tim kreatif dari Mukidiso, kehadiran beliau seorang tokoh muda. Tokoh muda dan mungkin banyak perubahan yang sekarang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah. Yang dulunya orang belum kenal beliau sekarang kenal. Iya. Kenal tadi. Ya tadi karena kenal sudah. Iya karena beliau orang nomor 1 Mas. Iya. Lama-lama ngeselin ya. Iya. Kamu tak betet loh. Mohon izin Bapak, ini untuk keluarga sehat nih Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Pak Romi. Untuk pekerjaan sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Alhamdulillah. Di kabupaten nih Pak. Kegiatan rutin. Ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wah siap. Memfokuskan pelayanan masyarakat agar semua aktivitas masyarakat bisa terlayani dengan sepenuh hati ya Pak ya. Big applause for Bapak Bupati. Dan juga kami ingin menyapa Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bapak Jeki Zulkarnain SOS. Selamat datang Bapak. Iya. Selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Dan keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kabar istri-istri dan anak-anak sehat Pak? Mas, istri dan anak-anak. Lah aku tadi apa? Istri-istri dan anak. Iya toh? Berarti istrinya banyak dong. Biasanya gimana? Istri dan anak-anak. Nah, aku tadi jawabnya. Istri-istri dan anak-anak. Istrinya Bapak ada berapa? Bapak Kadis ini ngarep kayak gitu. Maksudnya harapan Pak Kadis begitu. Iya. Ya aku ya Pangga oke. Oke. Yang ketiga. Ya izin ya Pak ya. Ya beginilah Pak Mukidiso Pak. Ya ada seni canda tawanya. Dan keluarga sehat Bapak? Ya untuk istri Pak. Istri dan anak-anak. Sehat Pak ya? Pakai mic Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat Pak ya. Aktivitas di dunia pariwisata bagaimana Pak? Saat ini kita terus mengembangkan inovasi-inovasi baru. Terlebih sekarang Pak Bupati sudah berhasil meminta ke Pak Presiden waktu itu lewat Impres untuk aksesibilitas. Jadi pariwisata itu salah satu syarat untuk maju aksesibilitas. Wah. Gitu ya. Iya, aksesibilitas itu ketersediaan kemudahan mengakses ya Pak ya. Dari hardware and software-nya gitu Pak ya. Ini bos apa Mas? Ini bucet ya, bucet ya.
Hardware software bocet ya. Ya taunya topware. Iya. Yang untuk kue itu. Iya. Atau perware. Oh, pinter bapaknya timbang awakmu, Mas. Iya. Oh. Ya, kalau pinter aku jadi bupati kok. Oh iya juga ya. Saingannya Pak Romi. Iya. Oke. Mohon izin kami ke Bapak Bupati dulu, Pak. Ya, mungkin Bapak Haji Romi bisa ini Tanjung Jabung Timur ini suatu kabupaten yang seperti apa, Pak? Di pemikiran seorang Bapak Bupati, Bapak Haji Romi. Kami persilakan. Ya, makasih Mas. Iya. Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kabupaten Pemekaran, yang mana dibarengi oleh 3 kabupaten lainnya, berarti ada 4 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, Tebo, dan Kabupaten Sarolangun. Tapi tentunya ada perbedaan yang sangat menyolok di antara 4 kabupaten pemekaran. Walaupun sama-sama dimekarkan, di tahun yang sama, di bulan yang sama, lahir bersama-sama, tapi ada tantangan yang berbeda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi geografis, alam, sebagaimana kita ketahui 60% Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu gambut, yang tentunya kami sangat menyadari sekali bahwa biaya membangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu tidaklah murah. Kalau mungkin di kabupaten lain maupun di kota Jambi, mungkin kalau membangun jalan 1 kilo harganya 3 miliar. Kalau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 kilonya sampai 8 miliar. Jadi itu harus kami akui bahwa hari ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentu banyak harapan masyarakat. Dan saya selalu sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang bagaimana hari ini saya belum mampu memuaskan seluruh keinginan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mimpi-mimpi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hari ini menginginkan infrastruktur yang bagus, semua serba sempurna, tapi itu kan menjadi hal yang wajar. Tapi perlu juga saya sampaikan di sini bahwa kebutuhan Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu supaya infrastrukturnya bagus, irigasinya bagus, jalan bagus, jalan menuju ke pertanian bagus, itu membutuhkan dana 6 triliun. Tahu enggak 6 triliun itu berapa? 6 triliun itu saya pernah ngukur tuh, Pak. Ya. Itu beratnya itu mau tahu, Pak? Ya. Ora umum, Pak. Abote ora umum, beratnya ora umum, Pak. Pak, Mas, maksudnya Bapak Romi, 6 triliun ki nole piro udu abote ngono lho. Lagi ngitung. Lagi ngitung jari aku enggak cukup. Cukup kalkulator. Iki wong piye lah? Piye? Ayah. Ya. Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu butuh 6 triliun. 6 triliun ya. Supaya infrastrukturnya bagus. Sementara kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu maksimal. Setahun itu 300 miliar. Jadi kalau 300 miliar kita hitung setiap tahun berarti butuh 20 tahun lagi. Tapi kan kita tetap perlu inovasi-inovasi. Perlu langkah-langkah strategis supaya minimal kita memaksimalkan. Ya, supaya ada manfaatnya saya selaku yang diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Dispora tadi. Salah satu upaya kita kemarin, kita meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan saya sampaikan terima kasih banyak pada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami dibantu kemarin ada 2 ruas jalan. Pertama menuju ke Bendahara, kedua menuju ke Kampung Laut. Yang mana Kampung Laut ini menjadi bagian sasaran kami untuk bagaimana pariwisata di sana berkembang. Karena kita harus akui, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan harus menjadi daerah tujuan. Ya, harus jadi daerah tujuan. Makanya perlu sekali yang Mas sampaikan tadi bahwa pariwisata itu sangat menarik bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjadi ke depannya harus menjadi unggulan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendatangkan orang-orang untuk berwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mas sudah pernah datang? Oke, mega plus. Gimana Pak? Sudah pernah datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Pernah, Pak. Sudah datang pernah ke perkantoran? Perkantoran lewat saja, Pak. Cuma lewat. Di situ saya pernah sholat, Pak. Iya. Pernah. Terus ke Kampung Laut saya pernah ngejob bayaran 500.000, Pak. Ki curhat jenenge. Minta dibalikan uang ya? Ya di Sungai Cabang, Pak. Kita big applause dulu untuk Bapak Romi Haryanto, luar biasa. Jadi beliau sudah mempunyai visi bahwasanya ke depannya namanya sumber daya alam itu kan pasti habis ya Pak ya. Nah, perlu orang-orang yang gila dalam tanda petik, kreatif. Nah,
kamu bisa menciptakan apa, bisa menciptakan sesuatu yang menjadi tujuan, bisa memakmurkan masyarakat dengan kedatangan wisatawan. Begitu ya Pak ya? Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Haji Romi. Nah, ini mohon izin saya kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Nah, ini tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan Pak bahwasanya pariwisata ini suatu saat ya, akan menjadi suatu andalan. Nah, dari kesiapan Dinas Pariwisata seperti apa Pak? Apa sudah menyusun pondasi, apa sudah mempunyai inovasi seperti apa Pak? Bapak Kepala Dinas. Ya. Sebenarnya inovasi itu muncul dari Pak Bupati Pak. Ya. Jadi Pak Bupati punya mindset yang bertumbuh gitu. Memang inovasi beliau awal-awalnya kena banyak protes. Itu sport tourism Pak, balap motor. Kita buat sirkuit, Sabak sirkuit, itu inovasi beliau. Waktu itu memang banyak protes, tapi alhamdulillah sekarang justru dengan hadirnya balap motor dan event-event yang kita buat di situ untuk sport tourism, itu hasil survei kita kemarin waktu pelaksanaan Sumatera Kaprik, itu ada perputaran uang untuk UMKM itu hampir 800 juta. 800 juta. Ya. Wah, amazing. Ini jadi sesuatu daerah itu harus punya ikon ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Nah, kayak tempatmu. Apa? Aduh. Kaget aku Mas. Nah, kalau Sabak itu kan punya ikon sirkuit, Sabak sirkuit ya. Untuk sport tourism. Kalau di tempat aku ada apa Mas? Duren. Itu tempat pariwisata ya Pak ya. Luar biasa. Nyucuk ya Mas? Nyucuk. Alah? Nyucuk duren. Bukan. Ya duren. Pak Bupati bisa aja. Kan aku jadi seneng Pak. Nanti Pak Bupati minta Sherlock. Nanti tak Sherlock ya Mas. Ya itu Sherlock. Anu rendingan rego karo awakmu ya? Iya nanti tak japri lah. Oh iya. Dan menyambung tadi Pak bahwasanya Sabak sirkuit sudah dieksekusi, sudah menjadi tujuan dan olahraga yang berhubungan dengan otomotif. Teman-teman IMI ke sana ada tujuannya. Nah, ini dampak masyarakat yang dirasakan dari perputaran uang yang tadi dicontohkan 800 juta ini, dampaknya masyarakat seperti apa nih Pak? Ya seperti rumah makan, perhotelan, termasuk juga homestay. Ketika hotel penuh, mereka membayar ke rumah-rumah penduduk untuk menginap mereka. Jadi perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi bagus saat pelaksanaan event itu. Dan juga aspek dari segi ekonomi untuk UMKM bagaimana Pak? UMKM Pak? Berkembang. Iya. Mereka kita kasih space untuk berdagang di sekitaran sirkuit. Apalagi sekarang sirkuit kan baru track kita punya, baru lintasan, belum ada tribun, belum apa. Tapi antusias masyarakat untuk menyaksikan olahraga itu cukup wajar tinggi. Pak, tidak pernah ada acara kok Pak. Walaupun panas-panasan rela Pak sepertinya Pak. Tapi nanti suatu saat kalau ada tribun, ada sport hall-nya, terus dijadikan satu komunitas olahraga tersentral di situ, mungkin ada angan-angan ke situ Pak. Mungkin stadion sepak bola sekalian situ jadi satu area sport center Pak gitu. Ada keinginan seperti itu Pak. Ingat-ingat dana ya Pak ya. Nah, kita ke Pak Bupati Haji Romi. Pak Bupati ini kan di sana sudah beberapa tahun menjabat nih. Jadi apa yang ingin Bapak lakukan untuk memajukan Tanjung Jabung Timur ini Pak? Tentu segala upaya kita lakukan. Saya diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tentu banyak harapan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mereka letakkan di pundak saya. Tentu bagaimanapun usahanya, saya berusaha untuk tidak mengecewakan harapan mereka. Jadi langkah-langkah tentu saya lakukan bagaimana mempersiapkan pondasi hari ini ke depan supaya pengganti saya ke depan tinggal meneruskan. Saya juga sebenarnya cuma meneruskan dari senior-senior saya. Dulu kalau kita balik ke belakang, Pak Abdullahi tentu sudah sangat berjasa sekali bagi pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dia yang memulai sehingga akses-akses jalan dari induk kabupaten menuju ke kecamatan bisa dibuka, itu jasa-jasa beliau. Zumi Zola sudah jelas pada saat itu. Beliau walaupun masih muda tapi beliau senior saya. Beliau begitu melihat perkembangan ke depan bahwa tidak mungkin lagi
Kalau dulu Pak Blahir kan tujuan bagaimana akses jalan bisa selesai tanpa memikirkan pada saat itu kualitas jalan. Zaman Pak Blahir kan kita mulai baru nanam sawit. Hari ini kan kita merasakan dampak dari upaya-upaya yang dilakukan Pak Blahir dulu, bagaimana supaya masyarakat nanam sawit segala macam. Hari ini mulai nampak hasilnya. Dan dampak dari hasil itu tentu kita butuh bagaimana meningkatkan kualitas jalan. Dan itu sudah dimulai dari zaman Pak Zumi Zola. Saya meneruskan. Saya cuma meneruskan. Tapi balik lagi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Jeki, seperti pembangunan sirkuit, itu menurut saya adalah kebijakan saya yang sangat tidak populis. Tapi harus saya lakukan. Karena apa? Saya harus berpikir bagaimana orang melihat Sabak. Dan terus terang, bukan saya bermaksud apa-apa, banyak orang luar, masyarakat Indonesia, yang berasal dari provinsi-provinsi lain, yang tahu Jambi, itu karena adanya sirkuit Sabak. Yang datang ke Jambi karena adanya sirkuit Sabak. Insya Allah saya dapat gambarkan Agustus akan ada event nasional yang mungkin akan melibatkan hampir 20 provinsi yang ada di Indonesia. Hari ini coba dicek, itu penginapan sudah penuh. Penginapan, rumah-rumah masyarakat itu sudah di-booking. Jadi pada saat saya mengambil keputusan, ini harus saya lakukan. Apapun risikonya. Saya dihujat di dunia maya, kenapa bangun sirkuit, padahal jalan masih banyak butuh perhatian. Tapi dalam pikiran saya, Sabak harus jadi daerah tujuan. Anak-anak Sabak harus bangga. Dulu, mohon maaf, kalau ditanya anak mana, anak Sabak. Tapi kalau di sekarang kami, anak mana, anak Sabak agak tegak kepalanya. Iya, memang benar apa yang dibicarakan Bapak Bupati, bahwasanya ke Geragai bro. Anak mana bro? Geragai bro. Sabak kan? Iya, dengan bangganya. Dengan bangga, dengan membawa misi keseniannya. Dari mau ke mana Pak? Ke Kampung Laut ya Pak ya? Laut, ya. Dari mana Pak? Begitu bertamu di Jambi Pak? Kampung Laut. Tegak memang Pak. Karena akses jalan sekarang luar biasa Pak. Luar biasa, biasanya dulu bisa berjam-jam untuk menuju ke Sabak area kabupaten. Ya. Nah sekarang 40 menit saya buktikan sendiri nyampe Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ke Bapak Jeki. Tadi kan Bapak Romi ini bilang bahwa untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di Tanjab Timur itu kan dengan pariwisata. Bapak selaku gadis di Tanjab Timur, sudah berapa banyak Pak pariwisata yang di sana yang bisa dinikmati oleh orang luar? Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu banyak destinasi, sekitar 13 destinasi. Tapi sekarang destinasi yang lagi bertumbuh itu Kampung Laut, terus Orang Kawi Hitam. Persoalan awal kami tetap aksesibilitas. Aksesibilitas menjadi persoalan, tapi ke depan kita akan membuat kolaborasi antar perangkat daerah menyambut nanti Kampung Laut sudah memiliki jalan yang bisa dilalui dan layak. Wah, amin. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur terlaksana. Betul. Iya. Jadi benar apa kata Empu Sendok di sana waktu itu. Awali semuanya dari mimpi, tapi jangan kamu bahas terus, segera eksekusi. Gitu. Iya. Nah kalau cuma mimpi dibicarakan terus tanpa dieksekusi, wacana terus kapan jadinya ya Pak ya? Ya harus dieksekusi. Emang kalau mimpi harus tidur dulu tapi Mas? Oh, iya betul. Kalau nggak tidur ya nggak bisa mimpi no. Iya. Nanti tidur jam berapa? Sakarepe lah. Ya, nanti kalau tidurnya biar kamu mimpinya tuh panjang. Iya. Kalau kamu jatuh berarti itu artinya tidur mau kurang ke tengah. Iya, kelewat pinggir ya Mas. Iya. Makanya mimpilah setinggi langit. Kalau jatuh tuh masih di awang-awang gitu loh. Ini tadi kan kita harus bermimpi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Tapi jangan lupa bangun untuk mengeksekusinya Mas. Iya. Kalau nggak bangun gimana, tidur terus? Ya tidur terus. Biasanya gimana? kalau bangun aku terus eksekusi biasanya. Yang bangun yang mana? Yang bangun yang mana? Jiwa raganya. Oh, iya. Ya kan aku nggur takon. Lah iya. Jenes-jenes. Alah bocah di bawah umurnya angel jelasin.
Ini menarik sekali Pak Kadis, ya izin Pak Bupati. Di Sabak itu kan jalannya atau daerahnya terkenal dengan daerah gambut, betul ya Pak ya, izin. Gimana nih caranya agar daerah yang terkenal gambut ini bisa kita bangun pariwisata, kita bisa bangun objek-objek yang menjadi tujuan utama orang-orang di luar untuk datang ke Sabak. Karena dengan kondisi tanah yang gambut, otomatis banyak pengaruh ya Pak ya. Mulai dari air mungkin, dari akses jalan. Apa mungkin sudah ada solusi Pak untuk hal tersebut? Jadi syarat kepariwisataan itu ada 3. Amenitas, aksesibilitas, dengan atraksi. Nah ini atraksi. Jadi sekarang aksesibilitas sudah mulai pelan-pelan bertahap dibangun. Terus amenitas juga di Kampung Laut sudah kita buat berapa homestay, berapa tempat makan khas Kampung Laut juga sudah ada. Persoalan kita masyarakat yang datang itu memang aksesibilitas. Insya Allah nanti kalau jalan sudah selesai, mungkin ada peningkatan kunjungan wisata. Untuk Kampung Laut sendiri per 3 bulan ini, per bulan itu 1000-an orang datang ke Kampung Laut sebulan. Jadi untuk kunjungan wisata kita ada 13 destinasi. Sekitar 7.000 untuk 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret. Ada 7.000 kunjungan. Big applause. Luar biasa. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Betul. Dari 1.000, 7.000. Andai kata 1 jiwa itu 200.000. Sudah berapa uang mampir ke Tanjung Jabung Timur? Betul kan? Karena kita butuh telinga para pengunjung, butuh mulut mereka. Mereka pasti akan cerita ya Mas. Di sana enak, di Sabak itu tempatnya luar biasa asik. Akhirnya mengundang orang lain untuk datang. Itulah Sabta Pesona itu. Luar biasa. Bukan seperti kamu. Memang kenapa? Sabto Sugeng Raharjo wi mau. Aku cilik Mas. Ayo kowe kok gelem kowe iki. Ya, jadi ini aksesibilitas ya Pak ya. Dan ini tadi Bapak Kepala Dinas atraksi. Nah atraksi ini kan berhubungan dengan kreativitas Pak. Nah ini kreativitas seperti apa nih Pak? Atraksi seperti apa nih? Yang sekarang lagi muncul di Kampung Laut yang lagi ini Pak. Sekarang ada 2 komunitas yang aktif. Komunitas budaya yang aktif di Tanjung Jabung Timur itu komunitas air hitam laut. Itu Mandi Safar. Dengan komunitas di Teluk Majelis. Mereka itu secara rutin setiap tahun membuat kegiatan-kegiatan kebudayaan. Wow. Kegiatannya dalam bentuk apa nih Pak? Misalnya air hitam laut itu Mandi Safar itu kan tradisi dari suku Bugis terkait dengan mandi tolak bala di bulan Safar gitu kan. Kalau budaya di Kuala Jambi itu dia berganti. Maksudnya bukan event tetap tapi dia misalnya tahun ini buat event kuliner khas Melayu, besok mungkin buat event misalnya pengantin tari inai, gitu. Oke, big applause dong, big applause, luar biasa Bapak Kadis. Jadi ini Bapak Kepala Dinas mensupport kegiatan itu Pak. Dan itu apakah akan terjadwalkan menjadi agenda rutin untuk dimunculkan untuk sebagai daya penarik wisatawan datang ke Tanjung Jabung Timur Pak? Itu sudah rutin Pak. Sudah rutin. Dan lagi mereka mandiri. Mereka ini malah mandiri. Iya, mereka mandiri dan disupport oleh Kemendikbud. Langsung disupport oleh kementerian. Siap. Oke, luar biasa. Big applause untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selalu mendukung ya. Iya. Nah, ini kita kembali ke Pak Bupati. Ini ming satu yo. Tadi kiwa tengen ngene yo. Oh iya. Nah, ini Pak izin nih Kak. Ini kan di Tanjung Jabung Timur ini kan terkenal dengan sebuah perusahaan yang super power nih Pak. Iya. Nah, apakah ada ini Pak semacam andil untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di bidang seni budaya dan pariwisata? Kami persilakan Pak. Tidak hanya perusahaan yang super power tersebut, apakah sektor pariwisata juga insan-insan swasta juga mendukung hal itu Pak? Kami persilakan Pak. Jadi gini. Tentu setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu sudah menjadi komitmen kami bagaimana menjamin mereka investasi mereka, memberi kenyamanan mereka berinvestasi, memberi jaminan keamanan investasi mereka. Tapi di sisi yang lain mereka juga punya kewajiban bagaimana mereka bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan bagaimana juga
perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya Provinsi Jambi dan tentunya negara kita Republik Indonesia. Tentu itu wajib. Dan secara spesifik mungkin support untuk seni dan budaya dari masing-masing perusahaan, mungkin kita tidak bisa bicara secara spesifik, tapi setahu saya setiap ada agenda kebudayaan, terus kegiatan seni, kalau seandainya kita minta mereka berkontribusi, biasanya mereka melaksanakan itu, mereka realisasikan. Misalnya ada bantuan untuk kegiatan seni, itu rata-rata mereka realisasikan. Berarti secara tidak langsung mereka sudah membantu bagaimana melestarikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan itu berlaku bagi semua perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wah, ini dengan kebijakan Pak Bupati, telepon cair gitu ya. Bukan begitu, Pak? Begitu, Mas. Bahasa begitu. Shortcutnya. Telepon, bro. Bantu dulu. Siapa? Iya. Laksanakan. Langsung cair ya. Cair ya. Kalau kita minta nomor bapaknya. Ya. Ih, ojo belak-belakan loh. Langsung baik. Ya kalau sembunyi-sembunyi kan katanya nggak boleh, Mas. Yang penting terang-terangan loh. Iya. Salah tuh aku? Ya ora, nanti nunggu agak remang-remang dikit lah. Tadi Pak Kadis mendukung Pak Bupati. Iya. Telap nggih? Ya. Mendukung Pak Bupati? Mendukung 89 berarti. Di sini nggak ada timbangan, Pak. Iya. Oke. Ika, ada sesuatu yang mau disampaikan? Mengenai pariwisata nih, Pak Bupati. Yang menjadi unggulan tadi salah satunya adalah sirkuit center nih. Ya. Apakah selain dari itu ada yang wisata yang menjadi unggulan lagi di Tanjung Timur yang harus ke sini nih? Nah, gitu. Ya. Boleh, Pak? Ya. Jadi poinnya sirkuit itu karena kita harus sama-sama ketahui bahwa otomotif itu sudah menjadi bagian dari pariwisata. Tapi di sisi yang lain kan tentu kita tetap harus menjaga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Banyak seni dan budaya yang hari ini tetap menjadi prioritas bagi kita. Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu kan terdiri dari banyak suku. Ada Melayu, Bugis, Jawa. Dan setiap suku itu kita berikan peran masing-masing. Dan insya Allah ke depan, dalam waktu dekat nih, dan ini sebenarnya bukan mimpi hari ini, tapi mimpi-mimpi dulu. Yang insya Allah dalam waktu dekat akan direalisasikan oleh kawan-kawan dari Dinas Pariwisata, tentunya dibantu dengan kawan-kawan paguyuban yang lain. Kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya Festival Reok yang akan melibatkan seluruh paguyuban yang ada di Provinsi Jambi. Iya. Dan ini tentunya dalam rangka ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita akan membuat agenda dan ini menjadi agenda tahunan. Dan mohon maaf sekali lagi saya sampaikan di sini, ini bukan agenda dadakan. Jadi sebelum Covid kita sudah menganggarkan untuk kegiatan yang namanya Festival Kuda Lumping, pada situ Festival Reok, ya kan, dengan catatan Mas, satu, kuda lumping tidak boleh kemasukan. Oh iya betul Pak. Siap. Saya gak takut juga soalnya kan. Iya. Oh, kirain alasannya apa, ternyata bapaknya takut, Mas. Ya. Takut tak masuki ngono lho. Bapak itu ngelihat kuda lumping, kudanya tuh lihat saya. Oh, memang terakhir raimu koyo jaran, Mas. Ya, ancen aku delok kok jaran kok termasuk. Iya, silakan Pak. Jadi kita sudah minta kawan-kawan paguyuban yang ada di Provinsi Jambi, terus kita juga minta bantu dari Wisnu Murti. Terus kebetulan kan ada juga paguyuban di sini Puja Kesuma. Jadi kita tidak bicara nih. Kita pengen kegiatan yang akan kita laksanakan ini harusnya mempersatukan kita. Jangan memecah belah kita. Ini harapan kita semua. Jadi budaya, seni dan budaya harus jadi pemersatu bangsa. Wow. Bukan jadi pemecah. Setuju Pak. Setuju tuh ya? Setuju Pak. Setuju Mas. Setuju itu lebih dari setuju. Tapi ingat, iya Pak. Ini semua berawal. Saya pernah dengar berita yang sangat miris. Bukan berita, berita ya di TV ya waktu itu.
salah satu negara mengklaim seni dan budaya yang sebenarnya menjadi hak Republik kita ini. Ya. Pernah dengar? Pernah. Pernah dengar? Pernah. Itulah berawal dari situ. Ya. Kita jangan sampai lagi nanti adat dan istiadat, seni, kearifan lokal kita yang sudah menjadi tradisi leluhur kita, jangan pernah diklaim oleh negara lain lagi. Wow. Dan setuju, Pak. Cintai budayamu, ketahui dari mana asalmu, di situ kamu akan mencintai apa yang menjadi budayamu dan melestarikannya. Jangan sampai diklaim oleh pihak lain. Begitu, Pak ya? Iya, jadi cintailah produk-produk Indonesia. Luar biasa. Karena Indonesia ini kan, cintailah produk-produk Indonesia itu maksudnya secara luas, universal, Pak ya. Baik itu seninya, produksi kimianya, pokoknya semua yang berasal dari Indonesia. Kulinernya. Nah, saya setuju, Pak. Nah, ini dengan jangan sampai diklaim negara lain. Nah, ini kan suatu upaya melestarikan itu, Pak. Nah, ini sudah sejauh mana nih, Pak, persiapan untuk pelaksanaan acara itu, Pak? saya tadi sudah mendengar, sebelum kegiatan ini saya dengar dari kawan-kawan panitia, dalam waktu dekat nih, dalam minggu ini, kawan-kawan paguyuban akan segera membentuk panitia, dan saya berharap tentunya panitia segera bekerja sebagaimana mestinya, dan harapan saya tentunya kegiatan ini jangan cuma kegiatan seremonial, tapi kegiatan ini harus berdampak, bukan cuma bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bagi kita penggiat seni, bukan, tapi tentu berdampak bagi masyarakat luas, Provinsi Jambi pada umumnya.